Masih bersama kami di Presisi Siang. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah. Berikut laporan Brigadir Denada, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang pemirsa, kami melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Simpang Tomang, Jakarta Barat. Lalu lintas dari exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni saat ini dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjalani traffic light sepanjang 50 meter dan selepas dalam situasi lancar. Untuk kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dalam situasi ramai lancar. Harap para pengendara untuk tetap waspada dengan tidak menerobos jalur berlawanan arah. Dan berikutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai dan tersendat. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat menjelang JPO Polda Metro Jaya namun selepas dalam situasi ramai lancar. Untuk lalu lintas di tol dalam kota di kedua arahnya dalam situasi ramai lancar pada siang hari ini dan belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Dihimbau untuk para pengendara untuk berhati-hati dikarenakan adanya angkutan umum yang berhenti di seberang tempat untuk mengangkut dan menurunkan penumpang. Dan pemirsa, selanjutnya kita bergeser ke pos polisi Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Lalu lintas dari arah Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang saat ini dalam situasi kondusif lancar. Begitu juga untuk lalu lintas dari arah sebaliknya. Dihimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan waspada, mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat yaitu pasar yang cenderung memakan badan jalan dan juga antisipasi kendaraan yang keluar masuk kawasan dari pasar tersebut. Dan pemirsa, yang terakhir kita akan memantau CCTV dari Jembatan Ampera, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jembatan Ampera maupun dari arah Ampera yang akan mengarah ke Jalan Merdeka saat ini dalam situasi ramai lancar, namun sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Dihimbau untuk para pengendara untuk tetap waspada dan berhati-hati, serta kami himbau untuk tidak menggunakan trotoar jalan sebagai jalur Anda. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Salam presisi. Menjelang masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Polda Kalimantan Selatan menggelar rapat koordinasi lintas sektoral demi menjamin kesiapan pengamanan dan pelayanan masyarakat. Rakor ini juga menjadi langkah awal persiapan operasi Lilin Intan 2025. Polda Kalimantan Selatan menggelar rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka menyiapkan pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Rakor digelar di Rupatama Polda Kalimantan Selatan pada Rabu 10 Desember 2025. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan. Turut hadir perwakilan Pemprov Kalimantan Selatan, unsur TNI, Jasara Harja, Basarnas, Kejaksaan, Pengadilan, dan para pejabat utama Polda serta Kasatwil jajaran. Dalam penyampaiannya, Kapolda Kalimantan Selatan menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar instansi dalam menghadapi operasi Lilin Intan 2025. Peningkatan mobilitas masyarakat diperkirakan akan terjadi di pusat perbelanjaan, tempat wisata, serta ruas jalan utama. Kapolda juga menyoroti potensi bencana alam di Kalimantan Selatan mengingat curah hujan yang tinggi. Pihaknya membahas upaya antisipasi banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologi lainnya. Dalam rakor ini ditekankan pula penanganan dan pencegahan kecelakaan lalu lintas selama liburan Nataru, terutama untuk menekan korban meninggal dunia, luka berat, dan insiden lainnya akibat padatnya arus mudik dan wisata. Kapolda menjelaskan sejumlah titik kritis pengamanan, mulai dari gereja-gereja, lokasi malam pergantian tahun, hingga objek-objek wisata. Personel TNI, Polri, dan instansi terkait akan diterjunkan untuk menjamin keamanan secara maksimal. Selain Nataru, Kalimantan Selatan akan menggelar sejumlah event besar seperti pengajian haul guru sekumpul dan festival batu licin. Untuk itu, Polda menyiapkan pola pengamanan berupa patroli, posko taktis, dan penempatan personel di titik-titik ramai.
penutup rakor, Kapolda mengimbau masyarakat agar perayaan Nataru dapat berlangsung secara tertib dan lancar. Ia meminta masyarakat untuk segera menghubungi pos TNI, Polri, dan instansi terkait apabila memerlukan bantuan pengamanan. Dari Humas Polda Kalimantan Selatan melaporkan untuk Polri TV. Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Polres Madiun Kota memperketat pengawasan terhadap pelayanan transportasi umum. Pemeriksaan kesehatan hingga tes urin digelar untuk memastikan para pengemudi bus dan ojek online dalam kondisi layak jalan. Polres Madiun Kota melaksanakan pemeriksaan kelayakan pengemudi transportasi di Terminal Purbaya Rabu 10 Desember 2025. Kegiatan ini digelar dalam rangka menyambut pelayanan Natal dan Tahun Baru. Melalui Satres Narkoba bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan, petugas gabungan menghentikan armada bus yang masuk terminal untuk mengikuti pemeriksaan. Sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, seluruh sopir bus AKAP, AKDP, serta para tukang ojek yang mangkal di area terminal didata dan diarahkan untuk mengikuti pemeriksaan. Pemeriksaan kesehatan meliputi pengecekan kondisi fisik, tekanan darah, kebugaran, hingga tes urin untuk memastikan pengemudi bebas dari pengaruh narkotika. Sebanyak 50 pengemudi mengikuti pemeriksaan ini. Hasilnya, seluruh pengemudi dinyatakan negatif narkoba, sehingga layak untuk memberikan pelayanan transportasi menjelang arus libur akhir tahun. Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto memberikan dukungan atas kegiatan ini. Dirinya menegaskan bahwa keamanan masyarakat selama libur akhir tahun adalah prioritas utama. Kami berada di Terminal Purbaya Kota Madiun. Saat ini kami bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Madiun beserta rekan-rekan dari Satres Narkoba kali ini sedang melaksanakan kegiatan tes urin kepada awak atau supir bus pengemudi yang melintas di Kota Madiun dalam rangka persiapan Natal dan Tahun Baru 2025. Untuk itu, mari bersama-sama kita menciptakan situasi Kamtipmas khususnya kan setir Carlantas yang aman demi terciptanya situasi Madiun yang kondusif. Untuk itu, mari bersama-sama kita menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas karena apa? Keselamatan adalah tujuan kita bersama. Dalam momentum Nataru yang selalu meningkatkan mobilitas perjalanan, Polres Madiun Kota hadir untuk memastikan setiap pengemudi dalam kondisi sehat, bebas narkoba, dan bertanggung jawab. Kegiatan ini menegaskan kesiapan Polri melalui Polres Madiun Kota dalam mengawal keselamatan transportasi publik, sehingga masyarakat dapat bepergian dengan rasa aman dan nyaman. Dari Humas Polres Madiun Kota melaporkan untuk Polri TV. Polres Pasuruan Kota menunjukkan kesiapannya dalam mengamankan jalannya pertandingan sepak bola Liga 4 Kapal Api 2025 yang digelar di Stadion Untung Suropati pada Selasa 9 Desember 2025. Ratusan personel bersiaga penuh di seluruh area stadion untuk memastikan seluruh rangkaian pertandingan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam presisi. Sobat Humas Polres Pasuruan Kota, saya Aibda Abdullah Malik Nur Arifin melaporkan dari Stadion Untung Suropati Kota Pasuruan, tempat berlangsungnya pertandingan PSSI Liga 4 Kapal Api tahun 2025. Hari ini Selasa 9 November 2025. Pertandingan kali ini dilaksanakan dengan kehadiran penonton yang akan memberikan dukungan penuh kepada masing-masing tim kesayangannya. Meski demikian, pengamanan ketat diterapkan oleh Polres Pasuruan Kota bersama TNI, petugas keamanan stadion, serta instansi terkait guna mewujudkan situasi yang aman, tertib, dan kondusif selama jalannya pertandingan.
Pengamanan dilakukan secara menyeluruh mulai dari pintu masuk, area tribun penonton hingga titik-titik rawan kerumunan. Selain itu, personil kepolisian juga melakukan patroli dialogis kepada para supporter untuk menjaga situasi tetap kondusif dan mengedepankan semangat sportivitas. Kapolres Pasuruan Kota Polda Jawa Timur melalui Kabak Ops Polres Pasuruan Kota, Kompol Miftahul, menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung jalannya kompetisi olahraga tersebut sebagai bagian dari pelayanan polisi kepada masyarakat. Untuk siang hari ini, Polres Pasuruan Kota akan melaksanakan pengamanan 34 kapal api yang hari kedua. Yang mana untuk hari ini dilaksanakan 2 sesi. Yang pertama yaitu Persekapas melawan Suryanaga. Nanti sesi kedua adalah Asabab melawan kesebelasan Putrajaya. Pola pengamanan yang kita terapkan mengacu kepada pengamanan yang diterapkan atau yang digariskan oleh PSSI bahwa kita tetap melaksanakan pengamanan sesuai SOP. Dalam konsep pengamanan sudah saya bagi total jumlah personil pengamanan sebanyak 198 orang terdiri dari Polri, TNI, Disub, Pol PP, BPBD, Dinges. Yang mana plotting sudah saya bagi, ada yang penempatan di pintu utama, kemudian di tribun, di tempat-tempat kantong-kantong parkir, serta di jalan-jalan masuk pengunjung. Kemudian terhadap pengamanan khusus yang ada di pintu masuk atau pintu utama, kita kolaborasi dengan TNI, Pol PP untuk melaksanakan screening dengan ketat. Jangan sampai kemudian untuk pengunjung atau penonton membawa barang-barang yang tidak diperkenankan ke dalam stadion. Itu kita screening betul dan kita tidak perbolehkan untuk dibawa masuk ke stadion. Dari Stadion Untung Suropati Kota Pasuruan, saya Aibda Abdullah Malik Nur Arifin bersama tim reportase Humas Polres Pasuruan Kota melaporkan. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam presisi. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.